Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Sudrajat dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang multi-tension cost of capital. Pengertian. Apa itu yang biaya modal? Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari akuitas maupun dari hutang yang digunakan untuk mendanai suatu investasi atau aktivitas perusahaan. Konsep biaya modal merupakan biaya peluang dari penggunaan dana investasi dalam proyek baru. Tingkat pengembalian investasi perusahaan harus memperhatikan investasi dengan tujuan menemukan tingkat pengembalian investasi perusahaan investor. Biaya modal dapat diukur dengan minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan dengan asumsi bahwa tingkat resiko dari investasi baru sama dengan resiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan A. Sebelum pajak, B. Setelah pajak. Fungsi biaya modal 1. Terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. 2. Sebagai diskon rate atau penentuan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usaha investasi tersebut dengan biaya modalnya. Logika dengan menggunakan biaya modal. Tingkat pengolahan internal modal. Tingkat pengolahan internal sama dengan modal. Tingkat pengolahan internal sama modal. Kekayaan pemilik saham menurun, tidak menurun, meningkat. Macam-macam biaya modal. A. Perusahaan dalam mencakup kebutuhan modalnya biasanya mencari pinjaman melalui pihak internal dengan menerbitkan surat utang atau melakukan pinjaman pada bank. Rumus biaya hutang seperti ada di bawah. Keterangan. Kada biaya utang setelah pajak dalam kurung persen. K sama dengan biaya utang sebelum pajak dalam kurung persen. C. T sama dengan besarnya bunga yang harus dibayar per tahun. T. Persentasi tingkat pajak. D. Biaya utang. Contoh biaya utang. Diketahui biaya utang sebelum pajak sebesar 9% dan tingkat pajaknya 17%. Tentukan biaya hutang setelah pajak. Penyelesaian. Dalam biaya utang terdapat modal individual, yaitu biaya utang jangka pendek, biaya utang jangka panjang, yaitu terdiri dari biaya obligasi. Obligasi yaitu surat hutang yang dikeluarkan perusahaan dengan nominal dan jangka waktu tertentu serta pembelian bunga tertentu. Rumus biaya obligasi gasi. Contoh, 100 lembar obligasi dikeluarkan dengan harga nominal 75.000 per lembar, umur 10 tahun, dijual dengan harga 67.000 per lembar, bunga sebesar 10% dan pajak 25%. Penyelesaian. C. Biaya saham biasa. Biaya saham biasa yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan cara menjual saham biasa untuk investasi. Fungsi dari saham biaya yaitu 1. Alat untuk menguasai perusahaan. 2. Alat untuk menentukan pembagian laba. 3. Alat untuk mengadakan kombinasi dari perusahaan. 4. Alat untuk memenuhi kebutuhan modal permanen. Bentuk biaya saham baru yaitu 1. Biaya laba ditahan.
eh, metode estimasi biaya laba ditahan yaitu pendekatan kapital aset Prince modal CAPM. Keterangan KS biaya modal laba ditahan, KM tingkat pengembalian pasar, KRF suku bunga bebas risiko. D. Biaya modal rata-rata tertimbang. Dirumus dengan di bawah. Keterangan WD porsi hutang dalam target struktur modal perusahaan. WP porsi saham preferensi dalam target struktur modal perusahaan. WE porsi ekuitas saham biasa dalam target struktur modal perusahaan. KD biaya hutang, KP biaya saham preferensi, KE biaya ekuitas saham biasa, T tarif pajak perusahaan. Pengertian variasi biaya modal. Dengan adanya variasi biaya modal dapat dimanfaatkan untuk 1. Menaikkan pangsa global dengan cara memberikan keunggulan yang kompetitif dan berbeda daripada MNC, misalnya sumber dana, teknologi, dan lain-lain. 2. Menyesuaikan operasi internasional dalam sumber dana untuk mengembalikan keputusan dari adanya perbedaan. 3. Pemahaman biaya dari komponen-komponen modal yang meliputi hutang dari ekuitas pentingnya. Faktor penyebab besar kecilnya biaya modal. 1. Kondisi ekonomi umum. 2. Keputusan investasi dan belanja. 3. Jumlah pembelanjaan. Faktor yang mempengaruhi komposisi modal. Terdapat 2 macam faktor yang mempengaruhi komposisi modal, yaitu 1. Faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan, meliputi tingkat suku bunga, tarif pajak, B. Tarif pajak. 2. Faktor yang dapat dikendalikan perusahaan, meliputi A. Kebijakan struktur modal, B. Kebijakan dividen, C. Kebijakan investasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.